Oke, nice. Jadi kita akan lanjut. Tadi kita udah bahas simulasi sedikit banget ya soal gimana sih cara kita ngetes gitu. Apakah server kita tuh ngerespon dengan baik atau tidak gitu ketika kita menggunakan data dari API atau dari internet gitu. Tadi kita udah nyoba di Postman, kemudian kita ngambil datanya itu dari News API ya. Dan itu kita udah berhasil mendapatkan respon 200 oke gitu ya. Berarti kalau kayak gitu artinya server kita tuh aktif, kemudian dia sudah bisa merespon ketika kita minta sesuatu, gitu ya. Oke? Kalau di Postman itu kan kita pakai metode get, ya kan? Pakai metode get, kita kasih endpoint dan juga base URL, kemudian kita send, kemudian si server itu ngasih timbal balik responnya gitu kan. Tapi kalau kita udah ada aplikasi, kliennya itu bukan Postman lagi, teman-teman, tapi kliennya kita gitu kan. Berarti gimana nih cara kita ngasih tahu kalau kita tuh mau ngambil metode get? Caranya adalah di codingannya, gitu ya. Oke? Oke? Itu dari mana sih kayak wonderful, excellent, fun, fantastic? Hah? Oh, dari Zabalki sih. Kayaknya pernah tahu sih dulu. Oke. Kalian lihat di televisi? Iya. Nah. Oke. Di televisi, coba kalian perhatikan ya. Ini ada project structure yang bakal kita buat, ya kan, di project kita. Ada berapa nih? Coba dihitung. Hah? Sama lead-nya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10, 11, 9 pula. Ada 9 folder yang akan kita buat. Apa aja tuh? Ada nanti kita akan buat folder controllers. Buat apa fungsinya? Folder controllers fungsinya untuk mengatur state management. Di sini kita pakainya get ya. Get. Kemarin kan kita udah import di pubspec.yaml ya. Get ya, udah ya. Get X controllers. Nah, itu nanti kita akan simpan di sebuah folder namanya controllers. Kemudian ada folder lagi namanya models untuk nyimpan apa tuh? Coba tuh. Model data benar. Contohnya news response nanti kita bikinin. Artikel dan lain-lain. Terus ada folder pages. Buat apa? Kemarin kita pakainya pages atau screens? Screens ya. Ya udah biar sama, biar nggak bingung juga, kita di sini ganti aja jadi screen. Nah, screens untuk halaman UI. Jangan UIA, UIA, UA, jangan. Halaman UI untuk ya, untuk halamannya, layoutingnya yang ada scaffoldnya gitu ya. Basic. Kemudian ada juga services. Kemarin kita punya nggak folder services? Nggak. Sekarang punya. Karena kenapa sih? Karena kita pakai API ya. Di sini untuk menyimpan awal mula atau entry point dari proses komunikasi antara si klien dan server. Kita ngurusnya di services ini. Ini penting banget, oke? Kemudian ada utils ya, ada helper, constants, tema-temaan, coloring nanti ada juga di sana. Ada widgets, widgets ini untuk memisahkan. Misalkan kita punya di apa namanya sebuah screen-nya itu kita punya news card, ya kan? News card itu buat nampilin beritanya ya nggak? Nanti di dalam card itu ada image, ada title-nya, ada timestamp dan lain sebagainya. Nah, itu kita akan bikin di widgets-nya. Jadi dia terpisah ya, teman-teman ya. Kemudian ada bindings. Bindings ini untuk apa? Jadi kemarin kan dibahas ya. Jadi kemarin tuh sebenarnya nggak ada dependency injection, tapi kata Mistia sekalian aja kali ya. Jadi kemarin Mistia ubah lagi nih codingannya. Ditambahin ada DI-nya. Sebelumnya nggak ada. Jadi karena kita sudah pakai apa namanya state management getX itu sekalian aja dikasih tahu soal DI atau dependency injection. Itu tuh apa dan gimana cara kerjanya nanti akan diajarkan. Kemudian ada routes untuk nyimpan routing.
Kenapa pakai routing, Miss? Kalau kemarin kita routingnya itu gimana? Pakai pushname ya. Itu kita daftarkan semua di mana? Di main.dar. Kita kasih tahu pakai pasangan key value, routingnya apa, terus kita manggil kelas apa dari routing tersebut gitu ya. Nah, kalau ini semua routing itu udah dihandle sama si GetX. Jadi kita cuma ngasih tahu aja nih nanti untuk routingnya gimana gitu ya. Dan terakhir, ini untuk entry point aplikasi main.dart. Kalau nggak ada main.dart, aplikasi kita tidak akan bisa jalan. Siap? 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 Apakah kemarin project teman-teman semua sudah berada di GitHub? Oke, kalau gitu berarti kita sudah siap. Sebenarnya untuk emulator kayaknya belum penting-penting banget. Jadi ini diperbesar aja layarnya biar puas. Lebih puas lebih gede, ya nggak? Lebih puas lebih gede. Lebih gede lebih puas. Ketuker. Ya. Oke, ini adalah pub spec kita. Coba recall, kira-kira di sini kita punya library apa aja nih? Beserta fungsinya, ayo. Coba kita punya library apa aja dan fungsinya apa tuh? Biar ngambil gambar dari internet. Biar apa tuh? Oke. 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 Buat mengatur INV. Kemarin INV itu apa? Tempat buat taruh API, betul ya. Environment. Kalau di sini di studi kasus kita itu buat nyimpan API key. Tapi kalau misalkan kita case-nya lain, itu biasanya INV itu bisa dipakai buat konfigurasi informasi dari database dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting-penting lah untuk environment si aplikasi tersebut, gitu ya. Dan ini filenya krusial banget, teman-teman. Kemarin Misya udah singgung nih. Kenapa dia dibilang penting? Ya. Ya. Beserta isi-isinya. Itu kan penting tuh. Sampai dia nggak bisa ditaruh di GitHub. Karena betul. Karena API key bersifat rahasia. Bahkan aja sadar nggak sadar, kita itu dapetin API key harus login dulu, ya nggak? Artinya kan harus recognize ini siapa yang login biar dia bisa dapat API dari kita nih gitu. Jadi kita diminta untuk login biar kita tuh tahu loh usernya siapa gitu. Kita nggak bisa ambil secara cuma-cuma gitu kan. Itulah sebabnya kenapa si INV itu penting beserta isi-isinya juga. Kemarin kita misalnya udah kasih tahu pakai apa biar dia nggak ke bawah sampai GitHub. Gitignore, oke. Cara kerjanya gimana tuh? Oke, betul, didaftarin ya. Sip, sekarang caranya gimana? Let's go. Buka dulu, copy dulu API key kalian. Sudah? Cara ngopinya tahu? Seriously nih. Nih. Bentar. Nah. Belum. Back to home kan tampilannya beginilah ya. Ini kalau udah login nih ada emailnya. Klik aja emailnya. Udah? Di sini kalian akan ada kolom API key. Sudah? Silakan di sini di copy semua, jangan sampai ada yang ketinggalan. Udah di copy? Silakan balik lagi ke kode. Silakan di root. Kira-kira root itu di mana? Root. Gimana cara kita tahu kalau kita bikin folder di root? Pencet yang kosong. Gini. Di sini kosong nih. Sampai pinggirannya tuh nyala, ya? Nah, ini udah di root. Kita bikin file baru nih. .env. Nah, dia gambarnya jadi gerigi gitu, ya nggak? Enter. Di sini kita bikin sebuah variabel.
pakai caps lock semua, namanya api_key. Sudah? Sama dengan paste. Nah, sip. Ya. Kok file ini adalah file paling penting banget nih di kita. Udah? Angkanya beda-beda gitu emang. Angkanya unik. Dia emang ada spesial. Enggak. Dia biar gini aja ya. Untuk menghindari takutnya spasinya baca gitu ya. Karena ini tipenya bukan string. Ya, kalau string kan kita pakai tanda kutip ya, ya. Yes. Nah, ini nggak pakai. Jadi dia benar-benar langsung aja kita hardcore gitu. Sudah? Langkah-langkahnya kalau ada yang mau nulis bagus banget. Jadi pertama langkahnya kita harus punya API key. Tulis. Penting nih, ntar kalau ditanya harus bisa jawab. Biasanya kalau tahun-tahun lalu yang jadi tumbal adalah si sekretaris. Siapa? Jadi ternyata tuh satu gitu. Ya ternyata satu, ntar dia kirim ke grup. Kalau dulu ya jadi tumbal gitu. Nah sekarang kalian mau numbal Emil juga nggak nih? Ya udah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi API key itu judulnya. Langkah-langkah untuk mengkonfigurasi API key. API key. Pertama, sudah? Dapatkan API key-nya. Udah belum langkah 1 kita? Udah. Terus Li. Ya, typo mulutnya ketularan. Ketularan. Kemarin itu Vanda itu tahu kemarin ada titipan dari security, udah belum? Udah, itu juga sama tuh. Namanya bukan Vanda Keisha, bukan. Tapi Vandana Keisha. Sedengernya aja pokoknya. Udah? Ya. Oke, langkah 1. Langkah 2, buat file.env di dalam root. Sudah? Kemudian enggak, masih yang kedua. Kemudian masukkan API key yang sudah didapatkan ke dalam sebuah variabel yang bernama API_key. Caps lock semua. API key. API key. Dah? Sudah? Itu langkah kedua. Coba di-recall sebelum kita pergi terlalu jauh ya. Yang pertama dulu, yang judul apa judulnya? Pertama. 2. Kemudian masukkan API key yang sudah didapatkan Sip. Langkah 3. Sudah daftarkan file .env ke dalam file pubspec.yaml. Pubspec.yaml sudah? Di dalam tag asset. Apa tadi langkah ketiga?
snack yang YAML di dalam stack aset. Sip. Silakan. Silakan buka .yaml kalian. Kita ikutin langkah ketiganya. Katanya disuruh di dalam tag aset ya? Iya. Ini kita uncomment. Uncomment dari sini sampai sini biar dia nggak error. Karena Pubspec.yaml indentasi itu penting banget ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dia ada spasi dia nggak bakal kebaca. Jadi ini di uncomment, tek gitu udah sudah? Dua dong. Iya, dua doang. Sudah nih? Sudah. Ini kita hapus. Dah? Kita ganti .env. Nah, sip. Sudah. Pastikan dia nggak ada indentasi atau ada spasi lebih atau gimana. Karena dia bakal kebaca tuh. Udah? Udah belum? Di save, dia akan ngejalanin otomatis si Flutter Path-Get. Aman ya? Sip, kalau gitu di close. Hah? Aset udah ya, daftar ke aset. Sudah. Oke. Terakhir, langkah berapa berarti tadi? 4. Catat, langkah 4. 4. Daftarkan file .env ke dalam file .gitignore. Gitignore yang di sini. Nah, ini. .gitignore, titik gitignore gitu. Gitignore. Dah? Agar udah agar file .env tidak ikut terbawa ke stage remote ketika project dilakukan proses git push. Dah. Apa langkah 4 coba? Sip, silakan buka git ignore-nya. Ini udah ada banyak ya. Ini defaultnya nih ketika kita bikin project, si git ignore tuh udah ada isinya, ya tidak? Udah? Silakan kita bikin paling bawah banget ya. Enter. Dah. Kita kasih sebuah komentar untuk ngasih tahu kita mau nambahin apaan. Di sini kita tambahin environment. Kecil enggak? Udah ya. Environment variables. Nah, sudah? Aman? Enter .env. Nah, sip. Dah? Di save. Kita buktikan beneran nggak nih si env keikutan atau enggak. Kita git push. Git push di sini. Git add. Kemudian git commit. Git add-nya tuh Iya, biar semuanya ketambah. Git add, kemudian git commit. Message-nya adalah configuring an API key on the project. Kalau teman-teman tahu bahasa Inggris yang lebih bagus, silakan. Configuring an API key on the project. Atau inside the project. Sip. Enter. Kalau udah git push. Git push. Kalian master ya, ingat-ingat ya, jangan ikutin Mistia ya. Nanti konflik tuh. Gagal. Enter.
Oke, bedanya master sama main. Cuma penamaannya aja dari JIT-nya. Kalau misalnya dari dulu, mungkin ini ya, tahun pembuatannya itu berpengaruh. Jadi kalau dulu, teman-teman, folder utama yang ada dalam GitHub itu adalah main. Itu artinya utama. Kalau sekarang master. Makanya misalnya masih ke bawah main tuh dari dulu. Itu doang sih, nggak ada yang core-core gimana-gimana gitu. Sudah? Silakan kalian buka nih GitHub kalian untuk memastikan bener gak sih .env nggak kebawa. Kita refresh. Sip, kita lihat. Kan tadi .env adanya di root ya. Kita nggak usah buka-buka folder. Kita lihat di sini aja, ada nggak? Ada nggak? Berhasil. Berarti kita udah bisa konfigurasi API key kita dalam project, tapi tanpa membawa .env ke remote. Gitu ya, ada ya? Sip. Berarti prosesnya sukses. Ada nggak di sini yang prosesnya gagal? Ada ya? Oke, apa-apa? Oh, fatal. Coba lihat-lihat. Ntar ya. Kita mau di bak bentar nih. Coba lihat. Ini agak-agak geser nih. Agak serem. Sama kayak Tanzani tuh, kayak gitu. Nyenggol. Oh. Fatal. Udah dimasukin ke GitHub belum? Kamu bukanya nggak dari sini. Ini ada tribun lagi. Jangan double. Jadi satu aja, tribun app. Satu ya. Open file, open folder. Yang ini, kita lihat. Tuh, ada lagi kan? Jadi dia nggak boleh double. Nah, berarti yang bener yang bawah. Jadi dia isinya tuh root gitu ya. Dia adalah akar yang isinya file-file semuanya. Ya, kalau buka dari sini itu nggak bakal bisa ya. Open. Abstract tadi udah. Ini apa nih? Nggak ada. .env-nya mana? Tadi. Bikin lagi nih, nyenggol lagi nih. Sini. Sip, bisa. Taruh di YAML. Nah, di lagi ini aja Flutter Puppet. Ya di situ. Ya. Coba di hover lagi. Harusnya dia agak beda nih. Tuh. Harusnya di sini. Oh. Ya. Oh, harus. Harus. Karena tadi bisa bilang kan, kalau file.yaml indentasi itu penting. Indentasi itu jangan kelebihan spasi, ya kan? Dia pasti nggak baca atau malah kebaca, jadinya error gitu. Terus daftarin di gitignore. Udah. Terus lagi. Git add. Ya, titik. Ya. Sip. Nah, git commit. Message-nya pasti strip m pasti titik 2 string. Nah, configuring pasti
AN. Oh, AE. Kasih API key. API-nya Photoshop. Boleh. API. Inside the project. The project. Mm-mm. Jenis. Mm-mm. Push. Git push. Nah, teman-teman, tadi kan udah ngelakuin git push ya, tapi .env nggak ke bawah ya kan? Ya nggak? Tapi kalau teman-teman perhatiin, itu di commit message-nya atau di commit history, itu tuh tetap masuk nih punya kita. Configuring an API key inside the project, itu tetap masuk, ya nggak? Nah, dia masih kebaca nih, masih ke-record, tapi emang .env itu nggak ada gitu loh, karena dia udah kita masukin ke git ignore, jadi dia benar-benar diabaikan gitu ya. Sip. Dah, berhasil. Coba cek di gitarnya. Hah? Nah, udah masuk ya. .env nggak ada. Save. Oke, ada lagi yang gagal? Ya. Ada lagi yang gagal? Tidak ada. Oke, next. Next. Tadi kita punya berapa folder? 9, ya. Ya nggak? Miss emang nggak punya folder aset, Miss nggak punya. Karena aset kita full, image, dan lain sebagainya itu dari mana? Dari API, gitu ya. Oke, silakan close semuanya biar bersih aja. Buka folder structure. Kita akan isi semua folder-folder yang ada dalam folder lib. Kita siapin dulu foldernya. Siap? Ya. Oke, silakan cari folder lib kalian. Sip, kita punya main.dar. Pertama ada controllers, model, screens. Kita bikin 3 folder. Controllers, kemudian bikin lagi dalam lib. Folder baru. Model, iya bikin folder baru sama screens. Bikin semua foldernya. Controllers, model, screen. 3 dulu biar nggak kelewatan. Ya. Screen. 3-nya bikinnya di lib. Folder ya. Ya, karena akan ada lebih dari 1. Ya, jamak. Sudah? Sip. Terus services, utils. Dalam lib juga. Services. Kemudian utils. Nah, sip. Udah? Habis itu widgets sama bindings. Widgets sama bindings. Bindings. Bukan bindings, pabindings. Ntar bindings, pabindings, oh binding, pabinding. Beda. Oke, udah ya bindings ya. Sip, terakhir binding berarti roots. Tinggal terus aja. Roots. Sip. Pastikan sudah ada 9 folder di project kalian. Dipastiin lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 nggak sih harusnya? Oh iya deh, main.dar kehitung. Berarti ada foldernya cuma 8 doang ya, oke? Sip, udah ada 8 ya? Oke, next ngapain lagi, Miss? Next, sebelum kita bikin UI-nya, kita akan siapkan konstan-konstannya dulu. Siap? Beneran nih? Silakan buka utils. Utils, bikin file baru, namanya app_colors.dar. Nah. Sudah? Silakan copy aja, nih Miss mau dikirim. Biar cepat. Mana ya? Oh, di sini. Silakan buka Google Chat. Miss akan kirimkan kodenya. Tuh, dipaste aja.
Nah, di paste. Dah? Udah belum? Siapa yang bilang sabar? Wah. Dah? Itu Bardi mati kah? Bardi mati lagi? Jan ya? Ya udah kalau Jan cabut, tapi kalau ini pasang lagi ya. Yang pakai siapa? Ya udah. Ya udah kong kali kong aja. Yang penting piket. Nah, tuh. Udah di paste? Nael udah Nael? Mana Nael? Udah, Miss. Siap. Nael, kalau Miss Tia ngomong kayak gitu kayak kekencangan gak sih atau kayak teriak-teriak gitu Nael? Di Jimit. Aman kok, Miss. Aman Ada- kayaknya. Soalnya kayaknya tuh somehow atau sometimes Miss Tia tuh kayak menemukan diri Miss Tia tuh ngomongnya kencang gitu. Entah kenapa gitu. Gak apa, Miss, biar kedengeran. Ya benar, benar. Biar keren sampai ujung gitu ya. Sudah? Oh, Bardinya muter-muter tuh Bardi tuh. Dia pada mana? Oh, udah belum ya, belum. Hai, nah. Sip. Oke, anak-anak, sudah dipasang semua? Silakan lihat file app colors kalian di sini. Di sini, kalau kemarin itu kita masih ngacak banget nih pas e-commerce, ya nggak? Sekarang itu udah rapi banget. Kita udah nyimpen di dalam satu kelas. Jadi nanti ketika kita panggil kelasnya dulu, baru kita manggil anaknya, gitu ya? Karena di sini berarti parent-nya siapa? App colors class. Anak-anaknya siapa? Si kaosnya itu si primary, secondary, background, surface, dan lain sebagainya itu adalah anak-anak dari parent si app colors. Jadi kalau misalkan anak bayi nih dipanggil tanpa ibunya, kira-kira mau nggak? Nangis. Itu juga sama. Jadi kita harus panggil ibunya dulu, baru kita bisa ngajak main anaknya, gitu ya? Asma, bener. Kayak minta izin. Kak, bawa Asma ya, gitu. Kan minta izin dulu, ya nggak? Kalau ibunya ngizinin, bawa. Kalau nggak, bawa tetap. Udah ya? Lihat teman-teman. Kita punya berapa warna? Banyak ya. Jadi nanti kita mendefinisikan warnanya itu sebagai warna primer, warna second, terus background kita punya sendiri, surface-nya kita punya sendiri. Ketika error, kita punya warnanya merah, ya. On primary ketika dia aktif, on secondary ketika dia aktif tapi dia ada di background, ada juga warnanya. Ada text color juga. Primernya warna hitam, kemudian secondary-nya warna abu-abu gitu, text hint-nya abu-abu terang gitu ya. Kemudian ada teks ada tambahan warna. Di sini kita simpan di dalam additional colors. Itu divider ya, warna divider kita udah ada juga sama card shadow. Udah ada semua ya nggak? Tadi mah mending suruh ngetik sendiri ya nggak? Biar keriting gitu. Oke, ini adalah colornya. Kemudian untuk yang kedua ya, ini yang paling penting. Silakan buka lagi. Oh, setiap ini kita record dulu di GitHub. Jadi si kita di GitHub biar rapi. Git add, kemudian git commit. Git commit message-nya adalah adding color configuration for keseluruhan aplikasi itu apa maksudnya? Bahasa Inggris siapa? Keseluruhan aplikasi. The whole, for the whole application. Sip. Kemudian git push master kan biasaan. Jangan lupa main masternya jangan ketuker. Sudah ya? Git. Git.
Agit itu apa ya? 3. Maksudnya apa? Oh, alat. Oh, pantesan si Raya kelas 3 SMP gitu kali ya. Soalnya agit-agit gitu pas jualan, pas market day. Dia kayak ngirimin foto gitu kan, beli nih, dikasih foto. Agit gitu. Oh, artinya 3. Dari kelas 3 gitu kali ya. 3 SMP. Oke deh. Oke, sudah? Sip. Silakan kita buka lagi. Di utils kita bikin konstanta. File baru namanya constants.dart. Constants, nah benar. Dah? Constans, bukan Konstantinopel, kepanjangan. Udah belum? Mau rehat dulu gak? Rehat dulu. Siapa yang mau jadi instruktur senam? Jadi soalnya kita udah 1 jam nih, ya Kak? Jadi lebih baik kalau kita gerak dulu. Ya udah sambil duduk aja kali ya. Enak gak sih kalau sambil duduk? Ayo. Siapa yang mau jadi instruktur senam? Ayo, gas. Berdiri apa duduk? Yang piket. Yaudah, piket. Kan Naila. Piket. Tadi kan piket tuh Lala. Lalu mau ngapain? Tadi lama mau ngapain Lala? Tadi sudah masak kabel. Mau nonton Mina. ayo gas, kita berdiri bentar. Bentar aja kok. Yuk. Ayo naik bot. Keluarkan semuanya. Gak apa-apa nggak tanpa nasi sayur. Kita di sini ini aja biasa akapela. Masih manual. Nasi manual. Sayur banget nih. Ya karena kan Cali lah mengingatkan Mistia. Nasi sayur. Yuk. Wah, kok gitu nih basic banget. Yuk, Yes. Ayo apa lagi? Stand up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Done. Oke, thank you. Mayan ya. Oh, pinggang. Alright. Sip. Udah bikin file baru namanya konstan sudah? Nah, tadi kan kita udah masukin API key ya? Ya nggak? Kemarin inget nggak Mistia bilang kalau kita mau pakai data dari internet, kita tuh harus ngenalin base URL-nya dulu atau linknya. Ya nggak? Ya. Kita nyimpennya di sini, guys. Siap? Siap. Yeay, oke. Silakan bikin kelas baru. Kelas ya. Nah, namanya Constants. Sip. Sama persis kayak nama filenya. Dah? Nah, base URL-nya karena dia nggak ganti-ganti, jadi kita simpan ke dalam sebuah variabel yang tipenya adalah statis. Statik. Nah, statik, kemudian konstan, kemudian tipe datanya adalah string. Namanya base URL. Nah, sip, kayak gini udah? Sip. Kemudian kita simpan karena dia tipe data string, berarti kita harus nambahin titik 2 di sini. Nah, sudah? Kita copy dari sini. Ya. Kecil banget ya. Kok gini? Nah, sama-sama nggak kelihatan ya. Oke. Yang di copy dari mana, Miss?
Base URL, kalian buka ininya. Udah? Use API udah? Kalian lihat di bagian edit field-nya yang ada di browser. Ada di sini ya. Kalian klik 2 kali, dia akan muncul lengkap berserta HTTPS-nya. Oke? Yang kalian copy dari HTTPS sampai slash, ya sampai org plus slash-nya. Please, akunnya enggak. Udah? Copy. Ya. Tapi kalau teman-teman perhatiin, back to home deh. Terus kita kan tadi udah nge-get dari Postman, ya nggak? Dia itu apakah .org aja? Ada V2-nya, ya nggak? Untuk menandakan, oh API ini tuh ada versi terbarunya itu versi 2. Jadi Miss, yang mana? Kan tadi kita udah tebak-tebakan. Di sini siapa yang jadi base URL, siapa yang jadi endpoint? Base URL dari HTTPS sampai V2, ya nggak? Yang jadi endpoint adalah everything. Nah, berarti di sini kita copy aja lah dari sini biar nggak salah. Jadi dari HTTPS sampai versi 2 plus garis miringnya. Nah, ini yang di blok Mistia nih. Lihat nih, Mistia gedein. Nah, ini ya. Dari HTTPS sampai versi 2 plus garis miring. Sudah? Di copy. Masukin sini. Paste. Nah, sip. Nah, save. Nah, jadi yang perlu teman-teman perhatiin, dan inget-inget ya, ini berarti misalnya udah nyebut berapa kali nih. Pokoknya kalau teman-teman mengambil atau mengkonsumsi data dari sebuah API, pertama kalian itu harus punya API key, ya. Tadi kan udah kita itu langkah-langkahnya. Kedua, kalian harus mendaftarkan atau memperkenalkan gitu ya, si URL-nya ke dalam sebuah variabel, gitu ya. Di sini udah kita kenalkan. Cara dapat base URL apa, Miss? Gimana? Tergantung kalian penyedia API-nya siapa, gitu ya. Ini penyedia API kita adalah News API, dan dia udah ngasih dokumentasi kayak gini, lengkap banget. Kalau ada pertanyaan lagi, Miss, berarti setiap API dia pasti punya dokumentasi? Pasti punya. Ya. Tujuannya buat apa, Miss, dokumentasi kayak gini? Biar si developer bisa nyoba dulu di Postman sebelum dia konsumsi di aplikasinya, gitu ya. Pasti ada semua dokumentasi, semua API pasti punya dokumentasi beserta list atau daftar dari metode yang dia punya. Misalkan API kita punya metode get doang nih, berarti nih contohnya get doang kan, ya nggak? Berarti dia cuma punya get, contohnya juga get. Kalau misalkan API lain dia punya metode post, pasti dia tulis di dokumentasi dan dia pasti nulisin contohnya biar kita bisa nyoba, gitu ya. Sip, kita udah ngedaftarin. Next. Konstan ini teman-teman itu adalah file untuk membaca semua konfigurasi API sebelum kita panggil datanya. Pertama kita udah daftarin, kita udah punya API key, kita panggil lagi ke sini ya. Caranya gini, kita panggil, kita kasih komentar dulu biar ada fungsinya. Get API key from environment variable. Gitu. Nah, ini menjadikan kode kita itu sangat-sangat powerful. Karena apa? Yang kita ignore adalah .env yang dalamnya itu API key, ya nggak? Di sini kan kita tetap panggil, ya kan, di konstan. Berarti dia masuk nggak ke GitHub? Masuk. Jadi ketika orang ngelihat kode kita, dia tahu kita ngambil base URL dari mana, terus dia tahu, oh di sini API key-nya dipanggil nih, tapi dia nggak pernah tahu API key-nya itu apa, gitu ya. Gitu. Jadi get API key from environment variables, enter. Kita simpan ke dalam sebuah variabel statik, tipe datanya string ya. String. Nah, kemudian di sini kita get, pakai getter. Karena kita udah ada di kelas yang lain ya, atau di file yang lain, getter. Kita panggil getter, kemudian API key. Gini. Nah, gini udah ya. Getter itu berarti dia sebuah metode bukan? Metode sama nggak kayak function? Apakah metode sama kayak function? Beda. Apa bedanya? Ayo. Metode sama nggak kayak function?
Sama. Sama. Nah, ini getter itu sebuah metode, teman-teman. Jadi metode itu kan sama kayak function. Berarti dia itu punya kurung kerawal, ya enggak? Nah, di sini kita mau bikin sebuah inline function aja. Ya, inline function itu berarti dia cuma pakai kayak gini, inget nggak? Ingat ya, ini sebuah function nih, tapi bikinnya cuma pakai sebuah arrow gitu ya. Kemudian kita panggil dari doten wah nggak ada ya. Oh, oke. Dia pergi ke sini, coba pastikan kalian bisa pergi ke doten. Udah? Harusnya yang kepanggil nih ininya nih. Harusnya yang panggil variabelnya dari .env. Tapi kita kepanggilnya kelasnya ya? Oh iya. Bisa lagi? Yang kecil kan, Miss? Iya. Oh, yang kecil, Miss. Harusnya yang kecil semua. Oh, ini ada deng. Ngambek tadi berarti. .env sudah? Kita titik. Dia langsung ngasih env. Ya enggak? Kita enter. .env udah? Sudah? Kita panggil variabel yang ada di dalam env. Kalau teman-teman perhatiin, ketika kita manggil .env tadi nih, .env, dia itu tipe datanya apa? Map. Dalamnya string-string ya nggak? Emang env kita ada key value? Di env kita ada key value nggak? Ada. Kita buka lagi lah env nih. Yang jadi key siapa? API key. Yang jadi value ininya, isinya ya nggak? Jadi kita cukup panggil key-nya aja teman-teman kalau kita mau manggil value dari tipe data map gitu ya. Iya. Nangis tuh, kayaknya beneran nangis deh. Soalnya ini Ustaz Salwa. Kalian tahu? Oh iya nggak biru. Tergantung ini sih, kalau biru enggaknya tuh tergantung tema VS Code. Ya, tapi nggak bisa sama. Nggak Dracula. Tema Dracula tuh populer banget waktu Luis dia semester 1. Ya udah, ntar ya. Yang penting dia bisa manggil. .env udah. Kita panggil key-nya. Caranya gini, kita tambahin kurung kotak sudah. Panggil key-nya. API underscore key. Nah, sip. Udah? Udah? Biar aman, karena dia error, kita hover. Nggak muncul. Oke, ini. Oke. Kenapa dia merah? Kita lihat problemnya. Oke. Teman-teman, biar dia aman, misalkan si developer nggak punya API key, kita kasih default value. Kita kasih string kosongan. Jadi kita kasih default value, tanda tanya. Sudah? Kita kasih string kosong. Nah, ini adalah hal yang terjadi kalau developer nggak punya API key. Kan kalau punya API key, pasti dia panggil, ya nggak? Panggil, karena kita udah panggil nih, sedemikian rupa gitu. Tapi kalau nggak punya, ya kita kasih default value. Biar dia kalau nggak punya, dia akan menghasilkan kosong atau nol. Gitu ya. Sip. Enter lagi. Kita kasih tahu endpoint-nya. Endpoint-nya punya apa aja? Everything terus. Ngeliatnya di mana sih, Miss? Dokumentasi. Kita cari bagian endpoints. Nah, endpoints-nya nih, lihat. Endpoints, dia punya apa aja? Pertama, kedua, top headlines. Dia cuma punya 2 endpoints, teman-teman. Cuma punya everything dan top headlines. Oke, kalau gitu. Di codingan kita daftarin endpoints yang dimiliki sama si News API. List of endpoints. Udah ya? Kita simpen ke dalam sebuah variabel juga. Static, kemudian string. Konstan dulu, konstan.
baru string. Nah, kemudian di sini namanya top headlines dulu. Ya. Sama dengan kita masukin string di sini, pakainya kayak routing sama pakai slash, kemudian top strip headlines kayak gitu ya. Kita samain nih sama kayak yang di sini pokoknya. Mana ya? Get started. Mana sih kalau mau ke home? Oh ini ya. Everything kan kayak gini nih, kecil semua ya nggak? Top headlines dia ada stripnya ya nggak? Pokoknya kita ikutin. Endpointnya kita ikutin kayak gini, persis. Jangan ada yang typo. Sip, udah? Kita lakukan yang sama, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V aja di paste untuk bikin endpoint satu lagi yang namanya everything. Everything, kemudian ini sama. Samain banget sama yang ada di contoh dari dokumentasi. Everything. Nah, sudah? Dah? Oke. Abis itu ngapain lagi? Abis itu kita bagi-bagi lagi kategorinya. Kan di aplikasi kita nanti ada berbagai macam kategori ya, ya nggak? Oke, kita taruh lagi di sini untuk kategoris. List of categories. Nah, kita simpan karena banyak, berarti kita bisa pakai tipe data apa aja. Kalau kita punya daftar data nih, kita punya daftar data, misalkan tipe datanya string semua. Kita bisa simpan ke dalam satu variabel, namanya tipe datanya list. Di sini jadi static, const, ya. Kemudian di sini listnya string semua, jadi kita generik aja biar dia spesifik. String, namanya kategori. Nah, sip, sama dengan kalau list itu ingat-ingat dia direpresentasikan oleh kuko, kurung kotak. Kuko. Nah, tambahin titik koma dulu, baru kita enter di sini. Nah, sip. Pertama, kategori kita adalah general. Udah? Dipaste lagi. Kedua, untuk kategori kita adalah teknologi. Technology. Paste lagi, kategori ketiga yaitu bisnis. Yang keempat, kategorinya adalah sports. Yang kelima adalah health. Yang keenam adalah science, CNC. Yang terakhir adalah entertainment. Oh, sedih. Nah, ini adalah list of kategori. Silakan dilihat dulu, samain. Sudah? Sudah? Sip, tanggung. Yang bikin hari ini siapa ya? Oh, Miss Mana. Oke, aman-aman. Bisa ditenggol gitu. Oke. List kategori udah. Silakan di setelah listnya kalian enter. Kita mau ngasih tahu default country-nya. Karena basisnya adalah English, jadi kita masukin US aja. Static, constant, string, kemudian default country. Variabel namanya default country, dia string US. Kalau Indonesia berarti ID, betul. Kalau mau beda-beda, kalian tinggal cari aja di Google kode negara gitu aja ya, US ya. Terakhir, app info. Ada nama aplikasi dan versi. Ini penting banget ya. Static, constant, string. Kok ini Stephen? String namanya app name. Namanya adalah app. Nah, version. Static lagi, constant lagi, string lagi.
version app versionnya karena dia baru pertama kali rilis pasti 1.0.0. Sip. Sudah. Aman. Selesai. Wow, yes. Ini sebuah konfigurasi yang kita butuhkan kalau kita mau bikin aplikasi, khususnya aplikasi kita itu menggunakan data dari internet. Pertama, kita harus daftarin dulu base URL, ya. Kita dapat datanya dari mana tuh, kemudian kita panggil lagi API key yang sudah kita masukin di dalam env, beserta endpoints-nya dan kategorisnya. Ini semua data-data yang kita dapatkan dari News API, ya nggak? Dari dokumentasi. Miss, berarti kalau aku nanti pakai API lain, aku harus lihat dokumentasinya juga dong, pasti. Biar kalian tahu si endpoint tersebut, si API tersebut punya endpoint apa aja dan base URL-nya apa, gitu ya. Berarti kalau ada pertanyaan lagi, Miss, ini kan berarti kita get API-nya nih dari environment variables ya, yang sudah kita bikin di .env. Kalau misalkan kita nggak punya, Miss, terus kita mau masukin API di sini langsung bisa nggak? Bisa, tapi nggak aman. Ya, simple aja jawabannya. Udah? Silakan, terakhir banget, masukin di GitHub. Git add, kemudian commit. Message-nya adalah configuring the app constants. Sip. Git push. Dah. Configuring the app constants. Dah gitu aja. Semua progres kalian sudah masuk. Ada pertanyaan? Belum. Sip. Ini konfigurasi yang paling penting ya. Basic tapi penting. Udah? Udah? Aman? Udah berhasil masuk ke GitHub semua? Sudah? Oke, kalau gitu ya. Nggak panggil, nanti bawa aja keluar. Kita di bagian luar, oke? Oke, kalau gitu Nail Muna juga sama. Thank you so much ya for today. Sangat banyak sekali hal-hal yang kita kerjakan hari ini, sangat produktif ya. Masya Allah. Dan kita juga ada olahraga sejenak, itu bagus. Konsistenkan. Jadi thank you so much for this morning. See you on the next session. Let's close this session by reciting hamdalah and kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanakallah. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss ya. Yo. Wayakum. Dah.